nenek bertahan ya. Sebentar lagi dokter akan menyelamatkan nenek. Seorang nenek tua tertabrak sepeda motor lalu tergeletak lemah di jalan raya. Orang-orang hanya mengerubungi dan tak ada yang benar-benar menolong. Namun justru pemulung hamil datang dan menggendong nenek tersebut yang tergeletak tak berdaya. Saat di tengah jalan, seorang miliarder menghentikan langkahnya. Dan ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan segala urusan dipermudah. Amin. Karena kisah ini berawal dari sini. Pagi itu, kota seperti berlari tanpa menoleh ke belakang. Klakson bersahutan, motor saling mendahului, dan orang-orang berjalan cepat dengan wajah tegang karena takut terlambat. Matahari baru naik, tapi panasnya sudah terasa menyengat di antara gedung-gedung tinggi. Di sudut trotoar yang tak begitu diperhatikan siapapun, Jamilah menunduk pelan. Tangannya yang kotor memilah botol plastik dari tumpukan sampah semalam. Sesekali ia berhenti, menarik napas panjang sambil memegangi perutnya yang membesar. Usia kandungannya sudah memasuki bulan terakhir, namun ia tetap bekerja. Hidup tak pernah memberinya pilihan untuk beristirahat. Beberapa orang melirik dengan tatapan iba, sebagian lagi dengan rasa jijik. Ada yang sengaja menjauh agar tak bersentuhan dengannya. Jamilah sudah terbiasa. Ia belajar menelan hinaan tanpa suara, seperti menelan pahitnya kehidupan yang tak pernah benar-benar ramah padanya. Angin pagi berhembus pelan, membuat jilbab tipisnya berkibar. Di balik wajah lelah itu, ada sorot mata yang tak pernah padan. Ia bukan hanya memungut barang bekas, ia sedang memungut harapan untuk anak yang dikandungnya. Ia sering berbisik dalam hati, memohon pada Allah agar kelak anaknya tak perlu merasakan getir yang sama. Tiba-tiba suara rem mendecit keras memecah pagi, disusul benturan yang membuat orang-orang menoleh serentak. Sebuah sepeda motor oleng di tengah jalan, dan sesosok tubuh tua terjatuh keras ke aspal. Orang-orang berlari mendekat. Bukan untuk menolong, melainkan untuk melihat. Jamilah berdiri perlahan. Hatinya berdebar tak karuan. Dari kejauhan, ia melihat seorang nenek terbaring. Tubuhnya gemetar kecil. Tas belanjaannya tercecer. Isinya berserakan di jalan. Kerumunan makin tebal. Beberapa orang mengeluarkan ponsel, ada yang menggeleng cemas, ada yang hanya berbisik-bisik. Namun tak satu pun benar-benar berlutut untuk membantu. Jamilah menggigit bibirnya. Ia tahu tubuhnya sendiri tak kuat. Ia tahu langkahnya terbatas. Tapi melihat nenek itu mengerang sendirian di antara lautan manusia yang sibuk, hatinya seperti ditusuk sesuatu yang dalam. Di tengah kebisingan dan kesibukan pagi itu, sebuah keputusan perlahan tumbuh di dalam dirinya. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil yang akan ia ambil sebentar lagi akan menyeretnya kembali pada masa lalu yang belum pernah benar-benar selesai. Kerumunan semakin rapat. Seorang pria berseragam kantor melihat jam tangannya berulang kali, lalu menggeleng dan mundur perlahan. Seorang ibu menarik tangan anaknya agar menjauh dari jalan. Motor yang menabrak sudah pergi entah kemana, meninggalkan debu dan ketakutan. Nenek itu mencoba bergerak. Tangannya gemetar menyentuh aspal. Wajahnya meringis menahan sakit. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara kendaraan yang tetap melaju tanpa peduli. "Tolong," bisiknya pelan. Jamilah merasakan dadanya sesak. Ia melangkah mendekat, menerobos bahu-bahu orang yang berdiri seperti tembok tak bernyawa. Beberapa orang memandangnya heran. "Mbak, jangan sentuh, nanti repot," kata seseorang pelan. "Tunggu saja ambulans," sahut yang lain. Meski tak ada yang benar-benar menelepon. Jamilah berlutut di samping nenek itu. Tangannya yang kasar menyentuh bahu rentah tersebut dengan hati-hati. Ia bisa merasakan tubuh itu dingin dan lemah. "Nek, sabar ya," ucapnya lirih. Nenek itu membuka mata sedikit. Tatapannya kabur, namun penuh ketakutan. Jamilah melihat ada darah tipis di pelipisnya.
Tangannya refleks meraih kain lusuh di pundaknya untuk menekan luka kecil itu. Orang-orang masih berdiri, saling menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Waktu terasa berjalan lambat, tapi kendaraan tetap melaju kencang di samping mereka. Perut Jamilah tiba-tiba terasa mengencang. Ia meringis kecil, menahan rasa yang menjalar sampai ke punggung. Nafasnya memburu, namun tatapannya tetap pada nenek di hadapannya. Ia menoleh ke sekitar. Ada yang bisa bantu angkat ke pinggir atau antar ke rumah sakit. Suaranya gemetar, tapi cukup keras untuk terdengar. Tak ada jawaban. Beberapa orang pura-pura tak mendengar. Ada yang berkata lirih bahwa mereka sudah terlambat kerja. Ada yang takut disalahkan. Ada yang sekadar tak ingin terlibat. Hati Jamilah seperti terbakar. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Ia menatap wajah keriput itu lagi. Mata sang nenek mulai terpejam. Nafasnya makin tak teratur. Tanpa berpikir panjang, Jamilah menyelipkan kedua tangannya di bawah tubuh nenek itu. Ia menarik nafas panjang, menahan sakit di perutnya. "Maaf ya, Nek, saya coba angkat." Beberapa orang terkejut melihat perempuan hamil besar itu mencoba berdiri sambil memapah tubuh renta tersebut. Tubuhnya goyah, kakinya bergetar, namun ia tetap berusaha. Di antara bisikan dan tatapan meremehkan, Jamilah memutuskan untuk tidak lagi menunggu hati nurani orang lain. Ia memilih menjadi satu-satunya yang bergerak. Pria berjas itu membeku di tempatnya. Matanya melebar, napasnya tercekat ketika melihat siapa yang berada di punggung Jamilah. "Nenek," suaranya pecah. Jamilah tak langsung mengenali pria itu. Pandangannya mulai kabur karena lelah. Namun ketika pria tersebut mendekat dan memanggil nama sang nenek dengan suara bergetar, ia sadar bahwa orang ini bukan orang biasa. "Nenek Siti, siapa yang melakukan ini?" tanya pria itu panik. Petugas rumah sakit segera berlari membawa Brangkar. Jamilah hampir roboh saat tubuh nenek itu diangkat dari punggungnya. Begitu beban itu terlepas, kakinya terasa tak lagi bertulang. Ia terhuyung dan hampir jatuh, namun seorang perawat sigap memapahnya. Pria berjas itu ikut mendorong Brangkar masuk. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Di depan ruang gawat darurat, ia akhirnya menoleh pada Jamilah. Dan saat itulah pengenalan itu terjadi. Hutama, nama itu seperti menggema di kepala Jamilah. Meski kini penampilannya lebih rapi, lebih dewasa dan lebih berwibawa, wajah itu tak mungkin salah. Tatapan tegas yang dulu pernah menatapnya dengan kekecewaan dan hinaan, kini berubah penuh kebingungan. Hutama pun mengenali wajah itu. Meski kini kusam dan lelah, garis wajah Jamilah masih sama seperti bertahun-tahun lalu. "Kamu," ucap Hutama pelan. Jamilah menunduk. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh tiba-tiba seperti terbuka kembali. Namun ia memilih diam. Perawat keluar membawa kabar bahwa nenek harus segera ditangani lebih lanjut. Hutama langsung mengikuti tim medis tanpa berkata apapun lagi. Jamilah berdiri sendirian di lorong putih itu. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Tangannya masih gemetar. Perutnya kembali terasa mengencang. Seorang perawat menghampiri. "Mbak yang bawa nenek tadi ya? Terima kasih. Kalau terlambat sedikit, mungkin kondisinya lebih parah." Jamilah hanya mengangguk pelan. Dari kejauhan, Hutama berdiri di balik kaca ruang tindakan, menatap neneknya yang terbaring tak sadar. Namun sesekali matanya beralih ke arah Jamilah. Pikirannya kacau. Dulu ia mengusir perempuan itu dengan tuduhan mencuri uang perusahaan. Ia bahkan tak memberi kesempatan untuk membela diri. Baginya saat itu, kepercayaan lebih mahal daripada penjelasan. Kini perempuan yang sama justru menyelamatkan orang yang paling ia sayangi di dunia. Ada rasa malu yang merambat perlahan di dadanya. Namun lebih dari itu, ada ketakutan. Takut jika masa lalu yang ia kubur akan bangkit kembali. Dan di lorong rumah sakit yang dingin itu, takdir seperti sedang menyusun kembali kepingan cerita yang pernah ia hancurkan sendiri. Pria berjas itu membeku di tempatnya. Matanya melebar, napasnya tercekat ketika melihat siapa yang berada di punggung Jamilah. "Nenek," suaranya pecah. Jamilah tak langsung mengenali pria itu. Pandangannya mulai kabur karena lelah. Namun ketika pria tersebut mendekat dan memanggil nama sang nenek dengan suara bergetar, ia sadar bahwa orang ini bukan orang biasa.
"Nenek Siti, siapa yang melakukan ini?" tanya pria itu panik. Petugas rumah sakit segera berlari membawa Brangkar. Jamilah hampir roboh saat tubuh nenek itu diangkat dari punggungnya. Begitu beban itu terlepas, kakinya terasa tak lagi bertulang. Ia terhuyung dan hampir jatuh, namun seorang perawat sigap memapahnya. Pria berjas itu ikut mendorong Brangkar masuk. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Di depan ruang gawat darurat, ia akhirnya menoleh pada Jamilah. Dan saat itulah pengenalan itu terjadi. Hutama, nama itu seperti menggema di kepala Jamilah. Meski kini penampilannya lebih rapi, lebih dewasa dan lebih berwibawa, wajah itu tak mungkin salah. Tatapan tegas yang dulu pernah menatapnya dengan kekecewaan dan hinaan, kini berubah penuh kebingungan. Hutama pun mengenali wajah itu. Meski kini kusam dan lelah, garis wajah Jamilah masih sama seperti bertahun-tahun lalu. "Kamu," ucap Hutama pelan. Jamilah menunduk. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh tiba-tiba seperti terbuka kembali. Namun ia memilih diam. Perawat keluar membawa kabar bahwa nenek harus segera ditangani lebih lanjut. Hutama langsung mengikuti tim medis tanpa berkata apapun lagi. Jamilah berdiri sendirian di lorong putih itu. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Tangannya masih gemetar. Perutnya kembali terasa mengencang. Seorang perawat menghampiri. "Mbak yang bawa nenek tadi ya? Terima kasih. Kalau terlambat sedikit, mungkin kondisinya lebih parah." Jamilah hanya mengangguk pelan. Dari kejauhan, Hutama berdiri di balik kaca ruang tindakan, menatap neneknya yang terbaring tak sadar. Namun sesekali matanya beralih ke arah Jamilah. Pikirannya kacau. Dulu ia mengusir perempuan itu dengan tuduhan mencuri uang perusahaan. Ia bahkan tak memberi kesempatan untuk membela diri. Baginya saat itu, kepercayaan lebih mahal daripada penjelasan. Kini perempuan yang sama justru menyelamatkan orang yang paling ia sayangi di dunia. Ada rasa malu yang merambat perlahan di dadanya. Namun lebih dari itu, ada ketakutan. Takut jika masa lalu yang ia kubur akan bangkit kembali. Dan di lorong rumah sakit yang dingin itu, takdir seperti sedang menyusun kembali kepingan cerita yang pernah ia hancurkan sendiri. Beberapa jam terasa seperti berhari-hari. Lampu lorong rumah sakit menyala pucat, sementara suara langkah perawat terdengar hilir mudik tanpa henti. Jamilah duduk di kursi plastik dekat dinding, menunduk memegangi perutnya yang sesekali terasa kencang. Ia sebenarnya bisa saja pergi. Tak ada yang menahannya. Namun hatinya belum tenang sebelum memastikan nenek itu selamat. Tak jauh darinya, Hutama berdiri dengan tangan terlipat di dada. Jas mahalnya masih rapi, tapi wajahnya tak lagi setenang biasanya. Ia beberapa kali melirik ke arah Jamilah, lalu mengalihkan pandangan cepat-cepat. Dalam kepalanya, masa lalu berputar tanpa izin. Hari itu di ruang kerjanya, bertahun lalu. Uang perusahaan hilang dalam jumlah besar. Tuduhan mengarah pada satu nama, Jamilah. Ia masih ingat bagaimana perempuan itu berdiri gemetar di depannya, mencoba menjelaskan sesuatu. Namun saat itu amarah dan kekecewaannya lebih keras daripada suara pembelaan apapun. Ia memecatnya saat itu juga, tanpa penyelidikan panjang, tanpa belas kasihan. Dan kini perempuan yang pernah ia usir dengan kata-kata menyakitkan itu duduk di hadapannya, dalam keadaan hamil besar, dengan pakaian lusuh dan wajah lelah. Pintu ruang tindakan akhirnya terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. Hutama langsung mendekat. "Bagaimana kondisi nenek saya, Dok?" Beliau mengalami benturan cukup keras di kepala, tapi beruntung segera dibawa kemari. Sekarang dalam pengawasan. Untuk sementara kondisinya stabil. Hutama menghela napas panjang, seperti baru saja keluar dari jurang dalam. Pandangan dokter lalu beralih pada Jamilah. Kalau bukan karena ibu ini cepat membawa pasien, mungkin keadaannya berbeda. Kalimat itu menggantung di udara. Hutama menoleh perlahan ke arah Jamilah. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi kata-kata itu seperti tertahan di tenggorokan. Ia berjalan mendekat. "Terima kasih," ucapnya singkat, datar, seolah sekadar formalitas.
Jamilah mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini lebih lama. Saya hanya melakukan yang seharusnya, jawabnya pelan. Tak ada nada dendam, tak ada sindiran. Justru ketenangan itu yang membuat Hutama semakin gelisah. Ia sempat ragu, lalu bertanya dengan suara lebih rendah. "Kamu kenapa masih mau menolong?" Pertanyaan itu terdengar aneh, bahkan bagi dirinya sendiri. Jamilah tersenyum tipis, meski lelah jelas terpancar di wajahnya. Karena beliau butuh pertolongan, bukan karena siapa beliau. Jawaban sederhana itu terasa seperti tamparan halus. Hutama terdiam. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang dulu ia anggap tak berarti. Dan di dalam ruang perawatan, Nenek Siti perlahan mulai menggerakkan jemarinya, seolah sadar bahwa kisah lama yang terpendam akan segera terungkap sedikit demi sedikit. Lorong rumah sakit terasa semakin sunyi ketika malam mulai turun. Lampu-lampu menyala lebih terang, tetapi suasananya justru terasa lebih dingin. Jamila masih duduk di kursi yang sama, menatap lantai putih yang mengilap. Hutama berdiri tak jauh darinya. Ia sudah beberapa kali hendak pergi, namun langkahnya selalu tertahan. Ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. "Apa kabar kamu?" Setelah itu, akhirnya Hutama bertanya pelan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun berat. Jamila mengangkat wajahnya. Ia tahu maksudnya. Setelah dipecat, setelah dipermalukan di depan rekan kerja, setelah namanya rusak tanpa kesempatan membela diri. "Alhamdulillah, saya masih hidup," jawabnya singkat. Tak ada nada menyalahkan, namun justru ketenangan itu membuat Hutama semakin tak nyaman. Bayangan hari pemecatan itu kembali menghantui pikirannya. Ia masih ingat bagaimana Jamila berdiri di ruangannya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengambil uang itu. Ia bahkan memohon agar dilakukan pengecekan ulang. Tapi Hutama yang saat itu sedang dibakar emosi memilih mempercayai laporan orang yang paling ia percaya, mantan kekasihnya. Perempuan itu datang dengan wajah panik, mengatakan bahwa ia melihat Jamila keluar dari ruang brankas sebelum uang ditemukan hilang. Bukti memang tak banyak, namun amarah Hutama lebih cepat daripada logika. Ia tak pernah memberi ruang untuk klarifikasi. Dan kini, perempuan yang dulu ia tuduh itu duduk di depannya, dalam keadaan jauh lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan. Hutama memperhatikan perut Jamila yang membesar. "Suami kamu mana?" tanyanya tanpa sadar. Jamila terdiam sejenak. Tangannya mengelus perutnya pelan. "Sudah tidak ada," jawabnya lirih. "Meninggal waktu saya hamil 3 bulan. Untuk pertama kalinya, Hutama merasa seperti ditampar kenyataan. Ia tak hanya pernah menghancurkan pekerjaan Jamila, tapi mungkin juga menghancurkan stabilitas hidupnya saat itu. "Kenapa kamu tidak pernah kembali untuk menjelaskan?" Suara Hutama melemah. Jamila tersenyum tipis. "Waktu itu saya sudah mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang mau mendengar. Setelah itu saya sadar, kadang harga diri lebih penting daripada memaksa orang percaya." Malam semakin larut. Ruang tunggu hanya menyisakan beberapa keluarga pasien yang terkantuk-kantuk. Hujan tipis mulai turun di luar, menempel di kaca besar rumah sakit seperti bayangan yang samar. Hutama berdiri sendirian dekat jendela. Tangannya masuk ke saku jas, tetapi pikirannya berlari tak menentu. Ia bukan takut pada kemiskinan. Ia bukan takut kehilangan uang. Selama ini ia terbiasa mengendalikan situasi, menyelesaikan masalah dengan kekuasaan dan angka. Namun kali ini yang ia hadapi bukan soal bisnis. Ia takut menghadapi kebenaran. Bayangan kemungkinan terburuk mulai muncul di kepalanya. Bagaimana jika Jamilah menuntut? Bagaimana jika ia membuka kembali kasus lama itu? Bagaimana jika neneknya tahu bahwa cucunya pernah memperlakukan penolongnya dengan begitu kejam?
Nama baik dan harga dirinya bisa runtuh dalam sekejap. Ia menoleh ke arah Jamilah. Perempuan itu kini bersandar lemah, wajahnya pucat karena lelah. Tangannya masih sesekali memegang perutnya, seolah memastikan bayinya baik-baik saja. Tak ada sedikit pun tanda ambisi atau kemarahan di wajahnya. Justru itu yang membuat Hutama semakin gelisah. Ia mendekat perlahan. "Kamu tidak berniat menuntut apapun?" tanyanya hati-hati. Jamilah mengerutkan kening, seperti tak mengerti. "Menuntut? Soal dulu, soal pemecatan itu." Jamilah terdiam beberapa detik, lalu ia menggeleng pelan. "Saya sudah mengikhlaskan." Jawaban itu membuat dada Hutama terasa sesak. "Mudah sekali kamu bilang begitu," ucapnya tanpa sadar. Jamilah menatapnya tenang. Tidak mudah. Tapi kalau saya terus menyimpan marah, hidup saya tidak akan jalan. Saya punya anak yang harus saya pikirkan. Hujan di luar semakin deras. Hutama menelan ludah. Ia mulai sadar. Ketakutannya bukan karena ancaman dari Jamilah. Ia takut pada rasa bersalahnya sendiri. Takut jika suatu saat neneknya membuka mata dan mengetahui bahwa perempuan yang menyelamatkannya adalah orang yang dulu ia sakiti. Takut jika Allah memperlihatkan semua kesalahannya satu persatu tanpa bisa ia sembunyikan lagi. Langkah perawat terdengar mendekat. Pintu ruang perawatan terbuka perlahan. Keluarga pasien atas nama Siti, beliau sudah mulai sadar. Jantung Hutama berdegup keras. Dan tanpa ia sadari, detik itu bukan hanya menjadi awal kesembuhan neneknya, tetapi juga awal terbukanya rahasia yang selama ini terkubur rapi. Hutama hampir berlari memasuki ruang perawatan. Bau obat-obatan semakin kuat ketika ia mendekati ranjang tempat neneknya terbaring. Mesin monitor berbunyi teratur menandakan denyut yang mulai stabil. Nenek Siti membuka mata pelan. Napasnya masih lemah. Saat melihat cucunya di samping ranjang, sudut bibirnya bergerak tipis. "Hutama," suaranya serak. Ia menggenggam tangan keriput itu erat. Beberapa detik kemudian, nenek mencari sesuatu dengan pandangannya. "Yang bawa saya ke sini, mana?" Hutama menoleh ke pintu, tempat Jamilah berdiri ragu. Ia memanggilnya masuk. Jamilah melangkah pelan, wajahnya pucat namun berusaha tersenyum. Nenek Siti menatapnya lama hingga air mata menggenang. "Kamu yang gendong saya?" bisiknya. Jamilah hanya mengangguk pelan. Tangan nenek terangkat lemah, lalu menggenggam jemari Jamilah erat seolah takut kehilangan. "Terima kasih. Kalau bukan kamu," suaranya terputus oleh tangis kecil. Jamilah cepat menggeleng. "Jangan bilang begitu, Nek. Yang penting nenek sudah sadar." Hutama menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Belum pernah ia melihat neneknya memegang tangan orang asing seerat itu. Tiba-tiba nenek Siti menatap wajah Jamilah lebih saksama. "Siapa namamu, Nak?" "Jamilah," jawabnya pelan. Alis nenek berkerut, seperti mencoba mengingat sesuatu. "Anak siapa?" Ketika Jamilah menyebut nama ayahnya, mata nenek membesar. "Ayahmu?" "Hasan," tanyanya memastikan. Setelah Jamilah mengangguk, air mata nenek kembali jatuh deras. "Ya Allah, kamu cucunya Hasan?" Hutama terdiam, belum pernah mendengar nama itu. Nenek menatap Jamilah dengan kehangatan berbeda. Dia sahabat terbaik nenek, orang yang pernah menyelamatkan hidup nenek. Ruangan terasa menyempit, dan untuk pertama kalinya, Hutama menyadari pertemuan itu bukan sekedar kebetulan. Ruangan itu masih dipenuhi keheningan yang hangat namun tegang. Hutama berdiri di sisi ranjang, mencoba mencerna hubungan yang baru saja terungkap. Sementara itu, Nenek Siti tak melepaskan genggaman tangannya dari tangan Jamilah. "Nenek kenal ayahmu sejak muda," ucapnya pelan. "Kami pernah melewati masa sulit bersama. Ayahmu orang yang sangat jujur." Jamilah terdiam. Ia jarang mendengar cerita tentang masa lalu ayahnya, selain bahwa beliau pekerja keras dan sederhana. Nenek Siti menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. "Jamilah tidak boleh kembali ke jalan setelah ini." Hutama menoleh cepat. "Maksud nenek?"
Dia harus tinggal bersama kita, lanjut Nenek Siti tanpa ragu, sampai melahirkan. Bahkan setelah itu pun, kalau dia mau. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Jamila langsung menggeleng pelan. Nek, tidak usah, saya tidak ingin merepotkan. Tidak, potong Nenek Siti. Ini bukan soal merepotkan, ini soal hati. Hutama menarik napas dalam, ia belum siap menerima itu. Nek, kita bahkan belum tahu. Yang nenek tahu, suara Nenek Siti tiba-tiba meninggi meski tubuhnya lemah. Dia menyelamatkan nenek saat orang lain hanya menonton. Hutama terdiam. Ia tak ingin memperdebatkan sesuatu di kondisi neneknya yang belum sepenuhnya pulih. Namun pikirannya langsung dipenuhi kekhawatiran. Jika Jamilah tinggal di rumah mereka, masa lalu itu pasti akan muncul. Percakapan yang selama ini ia hindari tak akan bisa ia tunda lagi. Nek, kita bisa bantu secara finansial saja, katanya mencoba menenangkan. Tidak harus tinggal. Nenek Siti menatapnya tajam. Uang bukan segalanya, Hutama. Kamu terlalu lama hidup di dunia yang salah kalau kamu pikir semua bisa dibayar. Kata-kata itu membuat Hutama terdiam. Jamilah pun menunduk, merasa tak nyaman berada di tengah perdebatan keluarga. Nek, saya benar-benar tidak apa-apa, ucap Jamilah pelan. Saya sudah terbiasa hidup sendiri. Nenek Siti menggenggam tangannya lebih erat. Justru itu yang membuat nenek tidak tega. Hutama memijat pelipisnya. Situasi ini berkembang terlalu cepat. Di satu sisi, ia tahu neneknya keras kepala dan tak akan mudah berubah pikiran. Di sisi lain, ia belum siap menghadapi kehadiran Jamilah setiap hari di rumahnya. Tatapan Nenek Siti berpindah dari cucunya ke Jamilah. Nenek minta satu hal saja. Jangan permintaan nenek. Suasana di ruangan itu terasa semakin berat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hutama berada di posisi di mana ia tak bisa menggunakan kuasa atau logika bisnis untuk mengendalikan keadaan. Pagi berikutnya, cahaya matahari masuk lembut melalui tirai tipis ruang perawatan. Kondisi Nenek Siti semakin membaik. Wajahnya tak lagi sepucat semalam, meski tubuhnya masih lemah. Hutama duduk di kursi samping ranjang, menatap neneknya yang sejak tadi memanggil nama Jamilah berulang kali. Jamilah akhirnya masuk dengan langkah ragu. Nenek ingin bicara, ucap Nenek Siti pelan namun tegas. Hutama menghela napas panjang. Ia tahu pembicaraan ini tak bisa dihindari. Nak Jamilah, Nenek Siti mulai. Ayahmu dulu pernah menyelamatkan nenek dari kebangkrutan. Saat kakekmu meninggal, banyak orang menjauh. Hanya Hasan yang bertahan membantu. Jamilah terkejut. Ia tak pernah tahu bagian itu dari kisah hidup ayahnya. Nenek berutang bukan pada uangnya, tapi pada ketulusannya, lanjut Nenek Siti. Dan hari ini, cucunya menyelamatkan nyawa nenek. Air mata kembali membasahi pipi tuanya. Hutama memperhatikan dengan diam. Ada sesuatu yang bergerak pelan dalam hatinya. Ikatan itu terasa lebih dalam dari sekadar kebetulan. Nenek tidak percaya pada pertemuan yang sia-sia, ujar Nenek Siti lirih. Allah mempertemukan kita lagi lewat cara yang tidak disangka. Jamilah menunduk, hatinya campur aduk antara haru dan canggung. Tapi Nek, Hutama akhirnya bersuara. Masa lalu tetap masa lalu, kita tidak bisa. Kamu bisa, potong Nenek Siti lembut namun tegas. Kamu hanya tidak mau. Kalimat itu membuat Hutama terdiam. Nenek Siti memandang cucunya lebih dalam. Kamu selalu bangga jadi pemimpin perusahaan besar. Tapi pemimpin sejati bukan hanya soal keputusan cepat, Hutama. Kadang tentang berani mengakui salah. Ruangan kembali hening. Jamila merasa percakapan mulai mengarah pada sesuatu yang selama ini ia pendam. Nenek tahu ada sesuatu di antara kalian, kata Nenek Siti pelan, dan nenek ingin semuanya jujur. Tatapan Hutama dan Jamila bertemu, tak ada lagi ruang untuk menghindar. Masa lalu yang lama terkubur, kini berdiri tepat di tengah mereka, menunggu untuk dibuka. Dan untuk pertama kalinya, Hutama merasa bahwa kebenaran mungkin akan lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan selama ini. Ruangan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela tak lagi menghangatkan suasana. Nenek Siti memandang keduanya bergantian, menunggu kejujuran yang sejak tadi menggantung di udara. Hutama,
ucapnya pelan. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Pertanyaan itu tak bisa lagi dihindari. Hutama menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa seperti kembali menjadi pria muda yang emosional dan gegabah. Dia pernah bekerja di perusahaan saya, Nek. Akhirnya ia berkata. Dan saya memecatnya karena tuduhan mencuri. Kata-kata itu terdengar keras ketika diucapkan langsung di depan Jamila. Nenek Siti menoleh pada Jamila dengan tatapan dalam. Apakah itu benar? Jamila menggeleng perlahan. Tangannya bertaut di depan perutnya yang membesar. Tidak, Nek. Saya tidak pernah mengambil uang itu. Suaranya tidak tinggi, tidak membela diri dengan emosi. Justru ketenangan itu membuat Hutama semakin sulit bernapas. Waktu itu, lanjut Jamilah pelan. Uang di brankas kantor hilang cukup banyak. Saya memang terakhir terlihat keluar dari ruangan itu karena diminta mengambil berkas. Hutama menunduk. Ingatan itu jelas di kepalanya. Mantan kekasih Bapak Hutama yang pertama kali menuduh saya. Lanjut Jamila. Katanya dia melihat saya gelisah dan keluar dengan tergesa. Nenek Siti mengerutkan dahi. Lalu, saya sempat meminta rekaman kamera diperiksa, kata Jamila. Tapi waktu itu, Bapak Hutama sudah marah. Keputusan diambil cepat sekali. Hutama mengepalkan tangannya. Ia ingat betul bagaimana saat itu ia begitu mempercayai perempuan yang dicintainya. Ia bahkan tak memberi ruang 1 hari pun untuk penyelidikan lebih lanjut. Kenapa kamu tidak melawan lebih keras? Tanya Nenek Siti pelan. Jamilah tersenyum tipis. Saya sudah mencoba, Nek. Tapi kalau seseorang sudah tidak percaya, sekeras apapun penjelasan tetap terdengar seperti alasan. Ruangan itu kembali sunyi. Hutama merasa setiap kalimat seperti membuka luka lama yang selama ini ia abaikan. Ia selalu menganggap kasus itu selesai, bahwa ia hanya mengambil keputusan tegas sebagai pemimpin. Namun kini, duduk di hadapan perempuan yang ia tuduh, ia mulai melihat sisi lain yang dulu tak ingin ia lihat. Jadi, kamu benar-benar tidak mengambil uang itu? Suara Hutama melemah. Jamilah menatapnya langsung untuk pertama kali sejak pembicaraan itu dimulai. Tidak. Jawaban itu sederhana, tapi tegas. Dan untuk pertama kalinya, keraguan muncul jelas di wajah Hutama. Keraguan terhadap keputusan yang dulu ia anggap benar. Sementara itu, Nenek Siti menggenggam selimutnya pelan. Kalau begitu, ucapnya lirih namun penuh tekanan. Siapa yang sebenarnya mengambilnya? Pertanyaan itu menggantung di antara mereka. Dan kali ini, tak ada lagi yang bisa bersembunyi dari kebenaran yang perlahan mendekat. Hening memenuhi ruangan setelah pertanyaan Nenek Siti menggantung di udara. Jamilah menunduk sejenak, seolah menimbang apakah luka lama itu benar-benar harus dibuka sepenuhnya. Saya sebenarnya tidak ingin membahasnya lagi, ucapnya pelan. Karena semuanya sudah lewat. Tapi kebenaran tidak pernah benar-benar lewat, sahut Nenek Siti lembut. Jamila menarik napas panjang. Tangannya kembali mengelus perutnya, mencari ketenangan. Hari itu saya masuk ke ruang brankas karena diminta mengambil dokumen, katanya perlahan. Saat saya hampir keluar, saya melihat seseorang sudah lebih dulu ada di dalam. Hutama menegang. Siapa? Tanyanya lirih. Jamila mengangkat wajahnya. Ada rasa sakit yang lama terpendam di matanya. Mantan kekasih Bapak Hutama. Nama itu tak perlu disebut, tapi bayangannya langsung jelas di kepala Hutama. Perempuan yang dulu ia bela mati-matian. Perempuan yang ia percaya tanpa syarat. Saya melihat dia memasukkan beberapa bundel uang ke dalam tasnya. Lanjut Jamila. Dia kaget melihat saya. Kami sempat saling diam beberapa detik. Nenek Siti memejamkan mata, seperti bisa membayangkan situasinya. Dia bilang itu hanya kesalahpahaman, kata Jamila.
Lalu keesokan harinya, sebelum saya sempat bicara pada siapapun, tuduhan itu sudah lebih dulu sampai ke telinga Bapak Hutama. Hutama merasakan dunia di sekelilingnya seperti berputar. Ia ingat betul hari itu. Mantan kekasihnya datang dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, mengatakan bahwa ia memergoki Jamila di dekat brankas. Ia bahkan bersumpah atas nama cinta mereka, dan ia mempercayainya tanpa ragu. "Kenapa kamu tidak langsung bilang padaku waktu itu?" Suara Hutama hampir tak terdengar. "Saya mencoba," jawab Jamilah jujur. "Tapi Bapak sudah marah. Saya tidak diberi kesempatan menjelaskan sampai selesai." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari tuduhan apapun. Hutama mengingat bagaimana ia membentak Jamilah, bagaimana ia memanggil satpam untuk mengawal keluar, bagaimana beberapa karyawan lain menyaksikan dengan tatapan meremehkan. Harga diri seorang perempuan hancur dalam satu pagi, dan ia adalah penyebabnya. Setelah itu, lanjut Jamilah, "Saya tidak pernah kembali. Saya tidak ingin memaksa orang percaya pada saya." Air mata mengalir pelan di pipi Hutama. Ia tak lagi peduli terlihat lemah. Kebenaran itu akhirnya berdiri jelas di hadapannya. Bukan Jamilah yang mencuri, melainkan orang yang dulu ia lindungi dengan penuh keyakinan. Dan di detik itu, kesombongan yang selama ini ia bangun, perlahan mulai runtuh, digantikan oleh rasa bersalah yang tak bisa lagi ia bantah. Malam itu, Hutama tak pulang ke rumah. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya di kantor pusat. Ruangan yang dulu menjadi saksi keputusan tergesa yang menghancurkan hidup seseorang. Lampu meja menyala redup. Berkas-berkas lama menumpuk di hadapannya. Ia meminta bagian arsip mengeluarkan file kasus kehilangan dana bertahun-tahun lalu. Semakin ia membaca, semakin dadanya terasa sesak. Laporan internal waktu itu begitu singkat. Tidak ada investigasi mendalam, tidak ada audit forensik. Hanya pernyataan satu saksi utama. Mantan kekasihnya. Tangannya gemetar saat ia menekan nomor kepala bagian teknologi informasi. "Saya butuh rekaman keamanan lama dari ruang brankas. Tanggal sekian, tahun sekian," ucapnya tegas. "Pak, data selama itu biasanya sudah dipindahkan ke server arsip. Tapi kami coba cari." Beberapa jam kemudian, sebuah file lama akhirnya ditemukan. Kualitasnya buram. Sudut kameranya tidak sempurna. Namun cukup jelas untuk melihat siapa saja yang masuk dan keluar ruangan itu. Hutama menatap layar dengan jantung berdebar keras. Rekaman menunjukkan Jamila masuk ruangan beberapa menit setelah seseorang lain keluar dengan tas besar di tangan. Ia memperbesar gambar. Wajah itu memang tak terlalu jelas. Tapi siluet dan gerak tubuhnya sangat ia kenal. Mantan kekasihnya. Dan ada satu bagian lain yang membuatnya membeku. Di rekaman itu terlihat Jamila berdiri beberapa detik di dalam ruangan. Seperti terkejut. Ia bahkan terlihat memeriksa brankas sebelum keluar dengan langkah bingung. Tidak ada adegan ia mengambil uang. Tidak ada tas tambahan di tangannya. Hutama tertuduk lemas di kursinya. Bukti yang dulu bisa ia lihat dengan mudah ternyata hanya terhalang oleh kesombongan dan rasa percaya yang buta. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Selama ini ia merasa menjadi pemimpin yang tegas dan cerdas. Padahal ia hanya pria yang terlalu cepat menghakimi. Pagi harinya, ia kembali ke rumah sakit, membawa salinan rekaman itu. Jamila sedang duduk di samping ranjang Nenek Siti, membacakan doa pelan. Wajahnya terlihat lelah, namun damai. Hutama berdiri beberapa langkah dari mereka. "Saya sudah menemukan sesuatu," katanya dengan suara berat. Nenek Siti dan Jamilah menoleh bersamaan. Hutama menyalakan layar ponselnya dan memutar potongan rekaman itu. Beberapa detik pertama berlalu dalam diam. Lalu semuanya menjadi jelas. Dan untuk pertama kalinya, kebenaran tidak lagi berupa kata-kata, tetapi gambar yang tak bisa dibantah. Wajah Hutama berubah. Bukan lagi pria yang ragu, melainkan seseorang yang akhirnya tak punya pilihan selain menerima kesalahan besar yang pernah ia lakukan.
Ruangan itu kembali sunyi setelah rekaman berhenti diputar. Tidak ada suara selain detak mesin monitor dan napas yang terasa berat. Jamila menatap layar ponsel itu beberapa detik lebih lama. Bukan dengan kemenangan, bukan pula dengan kemarahan. Hanya keheningan yang dalam. Nenek Siti memejamkan mata, lalu menghela napas panjang. Jadi selama ini, ucapnya pelan. Hutama tak sanggup menatap siapapun. Bahunya yang selama ini selalu tegak, kini terlihat jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil. Saya salah, katanya lirih. Tak ada pembelaan, tak ada alasan. Saya tidak pernah memeriksa ulang. Saya tidak memberi kamu kesempatan. Saya lebih percaya pada emosi saya sendiri. Suaranya bergetar. Saya menghancurkan pekerjaanmu, nama baikmu, dan mungkin hidupmu waktu itu. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Jamila menggenggam ujung bajunya pelan. Luka lama yang dulu ia kubur, tiba-tiba terasa kembali. Namun bukan untuk menyakitinya lagi, melainkan untuk dilepaskan. Saya memang terluka waktu itu, katanya jujur. Tapi saya tidak pernah mendoakan keburukan untuk Bapak. Kalimat itu membuat Hutama semakin sulit bernapas. Kenapa? Tanyanya dengan suara pecah. Karena kalau saya simpan dendam, saya yang akan habis duluan. Nenek Siti menatap cucunya tajam. Kamu dengar itu, Hutama? Perempuan yang kamu rendahkan justru lebih besar hatinya dari kamu. Hutama berlutut perlahan di samping ranjang. Ia menunduk dalam. Maafkan saya. Ucapnya tulus, tanpa gelar, tanpa jarak. Bukan hanya sebagai atasan dulu, tapi sebagai manusia yang sudah berlaku tidak adil. Ruangan itu dipenuhi emosi yang tak bisa lagi disembunyikan. Untuk pertama kalinya, Hutama tidak berbicara sebagai miliarder. Ia berbicara sebagai seseorang yang sadar telah menyakiti orang lain. Dan di detik itu, kesombongan yang selama ini membungkusnya benar-benar runtuh. Bukan karena tekanan, bukan karena kehilangan harta, melainkan karena kebenaran yang akhirnya ia hadapi dengan kepala tertunduk. Beberapa minggu berlalu sejak hari itu. Nenek Siti sudah kembali ke rumah besar yang dulu terasa megah namun dingin. Kini suasananya berbeda. Ada tawa pelan di ruang makan, ada langkah hati-hati yang terdengar setiap pagi. Jamila akhirnya menerima permintaan Nenek Siti untuk tinggal sementara sampai proses persalinannya selesai. Bukan karena kasihan, bukan pula karena terpaksa, tetapi karena ia melihat ketulusan di mata wanita tua itu. Hutama menepati janjinya. Ia mengumumkan secara resmi kepada jajaran direksi bahwa kasus lama tentang tuduhan pencurian adalah kesalahan manajemen. Ia membersihkan nama Jamila secara terbuka. Bahkan ia memberikan kompensasi atas kerugian moral dan materi yang pernah ia sebabkan. Namun yang lebih penting dari itu, ia berubah. Ia mulai lebih banyak mendengar sebelum memutuskan. Ia belajar menahan emosi sebelum menghakimi. Dan untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa kekuasaan tanpa hati hanya akan melukai. Suatu sore, tangis bayi memenuhi rumah itu. Jamilah melahirkan dengan selamat. Seorang bayi perempuan yang sehat, dengan wajah mungil dan napas yang kuat. Nenek Siti menangis bahagia sambil menggendong cicit angkatnya itu. Ini bukan hanya cucumu, katanya pada Hutama pelan. Ini pengingat untuk kita semua. Hutama berdiri di samping Jamilah yang terbaring lelah namun tersenyum. Terima kasih, ucapnya sekali lagi. Bukan sebagai basa-basi, melainkan sebagai pengakuan. Jamilah menatap bayinya. Saya tidak pernah menolong nenek karena ingin balasan, katanya pelan. Saya hanya tidak ingin anak saya lahir di dunia yang kehilangan rasa peduli. Kalimat itu membuat ruangan terasa hangat. Rumah besar itu yang dulu penuh jarak, kini dipenuhi kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Hutama tak lagi melihat Jamila sebagai mantan karyawan. Ia melihatnya sebagai pengingat bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia.
Dan Jamilah, yang dulu berjalan sendirian di tengah jalanan kota dengan perut besar dan beban hidup yang berat, kini berdiri dengan kepala tegak. Bukan karena ia tinggal di rumah mewah, tetapi karena namanya telah kembali bersih dan hatinya tetap utuh. Semua berawal dari satu langkah kecil di tengah keramaian pagi. Langkah yang dipilih karena hati, dan dari sanalah kehidupan mereka berubah selamanya. Gimana menurut kalian, sobat? Apakah keputusan Hutama untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya sudah cukup menebus luka yang pernah ia berikan pada Jamilah? Atau menurut kalian, ia seharusnya melakukan hal yang lebih besar lagi agar benar-benar setimpal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dalam hidup, tidak semua orang yang tersenyum kepada kita benar-benar tulus, dan tidak semua orang yang terlihat sederhana berarti lemah. Karena itu, jangan mudah menghakimi. Jangan mudah merasa paling benar. Hidup seringkali menguji kita bukan lewat apa yang kita miliki, tapi lewat bagaimana kita memperlakukan orang lain saat kita berada di atas. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga. Karena setiap like dan subscribe dari kalian adalah doa agar kami terus bisa menyampaikan cerita-cerita kehidupan yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita mengharukan berikutnya.